Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawi selaku moderator dari kelompok 4. Kemudian saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Wahyu Aftaning Tias. Yang kedua, Nurfiana Agustina. Yang ketiga, Nur Anissa Ramli. Yang keempat, Muhammad Nawi. Kelima, Muhammad Afsar. Keenam, Dian Alam Idris. Dan yang terakhir, Fadil Muhammad Rais. Adapun dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang membimbing kami ialah Dr. Muhammad Saleh MPD selaku dosen pengampu dan Asri Ismail SPD MPD sebagai dosen mitranya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Saudari Nur Wahyu Aftanintias untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat. Yang melatar belakangi kami membuat makalah ini karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa merupakan alat mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tulisan secara efektif dan logis. Mahasiswa selain berbahasa Indonesia juga dapat menggunakan jenis kalimat dan kalimat efektif secara tepat dan benar. Kalimat yang disampaikan secara mudah dipahami oleh pembaca. Penulis hendaknya memperhatikan kalimat yang disusun. Kalimat sangat penting dalam sebuah tulisan. Kalimat yang baik mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara menggunakan jenis kalimat secara tepat. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan kalimat efektif secara tepat. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui cara menggunakan jenis kalimat secara tepat dan yang kedua mengetahui cara menggunakan kalimat efektif secara tepat. Jenis-jenis kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Kalimat memegang peranan penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, selain huruf, suku kata, kata, dan frase. Pada konsepnya, kalimat memiliki berbagai jenis, yaitu berikut jenis-jenis kalimatnya. Selanjutnya, saya persilahkan Saudari Nurfiana Agustina untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya Saudari Nur Wahyu Aftaning Tias. Baik, berdasarkan pengucapan, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat memerlukan ucapan orang. Sedangkan kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara atau KMS. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu polak atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk setara atau KMS adalah kalimat yang terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu yang pertama kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Kalimat yang kedua, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi, jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya penulisannya, dan dalam pelafalannya ini menggunakan intonasi menurun. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik di dalam penulisannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Anissa Ramli untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari Nurfiana Agustina. Berdasarkan unsur kalimat, kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Contohnya, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas.
Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja atau predikat saja atau objek saja atau keterangan saja. Contohnya silahkan masuk. Berdasarkan susunan subjek predikatnya, kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi maknanya. Contohnya, ambilkan koran di atas kursi itu. Kalimat inversi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Contohnya, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 bulan yang lalu. Berdasarkan bentuk gaya penyajiannya atau retorikanya, kalimat dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang klimaks, dan kalimat yang berimbang. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetrik. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Afsar untuk melanjutkan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsar. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 2002 09501 053 dengan kelas PTIKC. Terima kasih atas Saudari Nuranisa Ramli yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan sebuah teks. Berdasarkan subjeknya, kalimat dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan, tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Syarat kalimat efektif. A. Bentukan kata harus sesuai EYD. B. Struktur kalimat tepat. C. Kesejajaran. D. Kontaminasi. E. Pleonasme. F. Menggunakan kata baku. G. Kelogisan. H. Selalu menggunakan EYD. I. Bentukan kata. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dian Alam Idris untuk melanjutkan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Muhammad Afsar. Struktur kalimat. Penyebab lain ketidakaktifan kalimat adalah pemakaian struktur kalimat yang tidak tepat. Misalnya penempatan subjek dan predikat yang tidak jelas. Contoh di antara ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. Kesejajaran berarti kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Bila bentuk pertama menggunakan kata kerja, bentuk selanjutnya juga harus kata kerja dan seterusnya. Contoh, tugas para pekerja itu adalah mengecat rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. Perbaikannya, tugas para pekerja itu adalah pengecatan rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. Selanjutnya saya persilakan Saudara Fadil Muhammad Rais untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Dian Alam Idris. Selanjutnya, kontaminasi. Dalam bidang bahasa, kontaminasi berarti kerancuan atau kekacauan penggunaan kata, frasa maupun kalimat. Contoh, di yayasan itu dipelajarkan berbagai keterampilan wanita. Perbaikannya, di yayasan itu diajarkan berbagai keterampilan wanita. Kemudian pleonasme. Gejala pleonasme berarti menggunakan kata-kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, pada zaman dahulu kala, kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. Perbaikannya, pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Nadir Dawi untuk melanjutkan materi.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Fadel Muhammad Rais. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat dapat digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan pengucapan, berdasarkan jumlah frasa, berdasarkan isi atau fungsinya, berdasarkan unsur kalimat, berdasarkan susunan subjek dan predikat, berdasarkan bentuk gaya penyajian retorikanya, dan berdasarkan subjeknya. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Syarat kalimat menjadi efektif ialah bentuk kata harus sesuai dengan EYD, struktur kalimat tepat, kesejajaran, kontaminasi, pleonasme, menggunakan kata baku, kelogisan, selalu menggunakan EYD. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.